pembaca kitab mesti kenal dengan percetakan orang Eropa. Maka sekarang orang tidak bisa kemudian semena-mena kami begini, nggak bisa. Kami nggak mau bank haram, ya terserah kamu kalau nggak mau, tapi jangan pakai uang, karena uang itu produksi bank. Pergi haji pakai bank, ongkos naik haji diserahkan sama pilot, nggak disuruh berangkat sampai. Ini dunia baru. Ini hanya dialami oleh umat Rasulullah. Makanya umat Rasulullah nggak bisa semena-mena, nggak bisa. Kita dikenal sebagai wak haji karena pakai peci putih, produksi Cina. Ini dunia baru, jadi peradaban baru. Makanya orang Islam itu harus benar-benar legowo dino ini, harus benar-benar rendah hati, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah lewat hadis qudsi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khaironnya nakiro, makanya maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah manusia itu nggak bisa sempurna, maka baiknya manusia tidak bisa berdiri sendiri. Ini pengajian baik. Siapa bilang pengajian nggak baik? Yang terbaik di pengajian ini siapa? Saya. Karena sendirian dikasih mic. Jadi orang baik itu kelihatan. Kalau ukuran pengajian itu baik, yang terbaik siapa? Saya. Wong sendirian dikasih mic, ya kan? Pakai serban, yang lain kan nggak ada yang pakai serban. Karena orang baik harus kelihatan pakai serban. Itu ibaratnya gitu ya, itu nalar gitu ya. Tapi kebaikan ini tidak ada dan tidak pernah terlihat kalau tidak ada Pak Wali Kota yang mengadakan acara dan ngundang saya. Nah kalau sudah seperti itu, baik mana saya apa Pak Wali Kota? Nah kata Pak Wali Kota, ya baik saya ya. Kalau nggak ada saya ya pengajian ini nggak ada. Tapi saya juga balas, kalau saya nggak datang pengajiannya jelek. Loh ini dua, saya sama Pak Wali itu Rasido pilkada yang berdebat siapa yang lebih baik antara saya sama Pak Wali. Kemudian penjenengan ikut-ikutan, ya baik saya karena kami ya. Nah kok bisa? Karena kami mau datang. Coba kami nggak ada yang datang, penjenengan bukan pengajian, cek sound, ini gak ada habis. Oh itu nggak ada habisnya. Makanya baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya masuk surga itu nggak bisa ijen-ijen, tapi zumaron bareng karena kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri, dia bareng-bareng. Loh. Ini umat Rasul itu seperti ini. Lintas negara, lintas bangsa, bahkan ada dunia yang nggak bisa dibatasi sekarang. Apa? Dunia maya, di mana Mark Zuckerberg bisa komunikasi dengan orang Indonesia tidak menggunakan G2G, tidak menggunakan government to government, tapi langsung provider to provider. Itu pun tidak menggunakan yang namanya SKSD. Jadi orang Amerika komunikasi dengan Indonesia nggak pakai SKSD, nggak pakai sistem komunikasi satelit domestik. Artinya apa? Pembayarannya langsung ke sana, sehingga resources yang masuk ke sana tidak bisa dipajaki oleh negara. Lu ini dunia anyar. Makanya dunyanya Mark Zuckerberg ya nggak ada habisnya. Wong dari Indonesia 200 triliun setiap bulan. Ini dunia baru. Dan kaum muslimin ngalami. Coba kalau kaum muslimin nggak ngalami, ini ngalami kaum muslimin. Pemerintah Saudi begitu jamaah haji sangat banyak datang, dia nggak bisa berpikir sendiri, dia panggil Paris Hilton, orang yang tidak pernah pakai celana panjang, kemana-mana BH-nya cuman ditutup depannya tok, dan kecantikannya adalah ketika tidak pakai apa-apa. Dipanggil ke sana, tolong jamaah haji ini kamu urus. Caranya gimana tuan? Bangunkan hotel sesuai dengan brandedmu. Makanya kemudian ada hotel Hilton di samping Ka'bah, persis di dalam pelataran Masjidil Haram. Itu mau ngomong apa kalau udah kayak begitu? Ini dunia baru. Habis tawaf haus, nggak cukup dengan air zam-zam, Pepsi didatangkan ke sekitar Masjidil Haram, Coca-Cola didatangkan. Loh,
Ini dunia baru. Dulu nggak ada. Orang Yahudi nggak bisa berdagang di samping Masjidil Haram, disuruh jauh. Orang Nasrani nggak datang ke sana. Tapi sekarang orang Nasrani datang, bukan orangnya, tapi produk peradabannya. Kita mau apa? Bahkan di samping Ka'bah yang paling religius, kita menggunakan jasa baiknya orang Korea, kita selfie depan Ka'bah. Sopo sing ngarep nyegah, apa wong ngarep tempeling? Enggak mungkin lah, tetep ingin foto deh. Bahkan ibadah sekarang di live, di live apa? Sampai ngubur mati tuh di live. Iki dunyu anyar. Yang itu hanya terjadi di zaman umat Rasulullah. Makanya kadang ada yang masih gagap dengan yang seperti ini. Tapi ketika kita berbicara bangsa dan negara, kita harus memahami inilah apa yang disebut oleh Islam, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita harus saling pengertian. Nah, ketika itu datang, rasa bangga kepada bangsa akan menjadi kekuatan di mana bangsa ini menjadi pemenang atau pecundang. Dan makanya kita mulai sekarang, kita kenalkan pada anak-anak ini bangsa besar, ini bangsa kuat. Bangsa besar, bangsa kuat. Bahkan bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia. Mongolia yang mampu menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Sama orang Nusantara takluk oleh kerajaan yang namanya kerajaan Singasari, oleh panglima perang namanya Arya Wiraraja, takluk. Sehingga kemudian penaklukan itu berujung pada penguasaan semenanjung Korea Selatan di daerah provinsi namanya Kimhae. Sehingga Kimhae ditempati oleh orang dari Nusantara sing buba alas danyange wong Kimhae niku namanya Surowareng. Apa Surowareng wong Korea? Ya jelasnya tidak lah, pasti ya wong Jawa. Masa ono wong Korea Surowareng, paling ya Kim apa sopo gitu kan. Itu terjadi. Nah, peradaban yang sedemikian maju gitu, luar biasa, sampai menemukan titik-titik yang negara lain tidak ketemu. Nah, itu mulainya di mana? Ya di sini, di tanah ini. Makanya tanah ini punya sumbangan yang sangat besar terhadap Republik Indonesia, sumbangan peradaban dan sumbangan sejarah yang harus dirawat oleh orang-orang yang memahami bangsanya dan memahami sejarahnya. Maka hati-hati memilih pemimpin menjadi wali kota Magelang. Kenapa? Karena ini punya tanggung jawab besar. Bahkan militer pun ditaruh di situ. Karena punjere bangsa itu ada di sini. Kenapa bangsa ini hiruk pikuk perang agama sudah tidak terjadi? Kalaupun kecil-kecil, karena dulu sudah rukun di sini. Konflik antar bangsa itu pertama kali terbesar antar agama itu di Magelang dan sekitarnya. Yang lain belum ribut antar agama, warung petuk. Di sini sudah terjadi konflik agama yang luar biasa sekitar tahun 800. Karena tiba-tiba ada anaknya bangsa Hindu pindah menjadi agama Buddha. Mu'alaf lah corone gitu. Nah biasa lah, mu'alaf itu kan galak-galak. Pokoknya kalau orang habis pindah agama itu untuk menunjukkan kepindahannya secara serius, mereka kan galak-galak. Mesti mu'alaf itu senengannya alok-alok agama yang sebelumnya lah. Ketika pindah ke agama ini dia jelek-jelekin yang sebelumnya. Kalau punya mulut, kalau punya pasukan ya dikeprui. Itu kan sudah kebiasaan orang habis bercerai itu pasti yang dijelek-jelekkan mantannya.